Dah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Uhanniukum wa urahhibu bihudurikum ila hadhihi al-jalsa al-mubarakah linastafida min hadhihi al-jalsa mawdu'an muhimman li talibil ilm wa huwa kharitatul ilm. Ini kaifa nabda safarana ya rihlatana li talabil ilm. Kaifa nabda wa min aina nabda wa min ayyi kitabin nabda. Sawfa nashrah fi hadzal majal, sawfa nashrah fi hadhil fursah hatta yakunu indana tasawwur fahimtum ya? Biar ada gambaran tentang bagaimana sebaiknya atau bagaimana seharusnya kita sebagai talib itu memulai perjalanan menuntut ilmu. Seperti itu ya. Ini sudah saya printkan kawan-kawan 3 ya. Ya gitu barang ini. Nah, ini buat Wahid itu. Ini Robi. Ini agak kebalik-balik nggak apa-apa. Apa ya? Oke. Judulnya Kharitatul Ilm. Kharita itu artinya peta ya. Nah, pemetaan ilmu menapaki jalan ulama, atau yang di flyer saya bahasakan jalan panjang menuju ulama. Jalan panjang menjadi ulama. Sebelum kita baca ini, perlu saya sampaikan atau saya beri gambaran sedikit ya. Kita kuliah antum ya, 4 tahun. Ntar dapat gelarnya apa? BS. Terus pulang di Indo, BS tidak terlalu terkenal, terus dijadiin LC. Oh gitu. Oke. Gelar itu awal-awalnya aja keren. Setelah orang tahu antum tidak ada isinya, orang tidak akan mandang gelar kamu lagi. Allah. Ya. Gelar itu awal-awalnya aja keren, ya. Antum dirasa 4 tahun di sini hanya mengandalkan manhajiyah istilahnya ya. Manhajiyah itu kurikulum ya. Kurikulum kampus itu. Antum belum tentu jadi alim, ya. Itu bahkan bisa saya katakan tidak bisa jadi alim, ya. Karena dirosah yang ada di kampus itu sathiyah. Satoha artinya apa? Pinggir. Sathiyah ya. Pernah dengar kata-kata itu? Da itu bahasa ini ya, bahasa Amiyah Mesir. Dirosah sathiyah, itu dirosah sathiyah. Ya kan? Kamu rasain sendiri di kampus kan? Nah, belajarnya cuma lewat modul-modul yang dibagi-bagiin itu, ya gak? Terus ngaji kitab juga tidak selesai, seperti itu ya. Oke, maka kita coba jelaskan bagaimana kita memulai perjalanan menuntut ilmu kita ini. Ahlan wa sahlan. Fadal. Dilebar ini. Salam. Fadal. Mungkin ta'khud bisat the carpet huna. Fadal. Hada wasfan qalil. Pada hada yumkin natahaddath taratan bil arabiyyah wa taratan bil indonesia. Ihtiraman lahuma. Fadal. Ibrahim. Tulis ya. Wa astasmihuka sanatahaddath bil arabiyyah taratan wa bil indonesia taratan. Oke. Wa nabda dirasatana majlisana fi hadzal masa bima qad wazza'tu hada bil indonesia Al-ayat. Bima qad wazza'tu ilaikum. Syuf kisah Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Ini nama seorang ulama, belakangnya. Nama ulama dari Andalus. Oke. Nama ulama dari Andalus. When Andalus? Sekarang Spanyol. Tamam? Oke.
ada alim namanya Yahya bin Yahya Al-Laitsi min Andalus. Wa hadha Yahya bin Yahya Al-Laitsi safara ila Madinah. Ya, Madinah liyata'allam inda Imam Malik rahimahullah taala. Nah, saya cantumkan di situ ada nasnya dari kitab Syiar A'lam Nubala. Syiar A'lam Nubala ini kitab tarojum istilahnya ya. Kitab tarojum, penulisnya Imam Zahabi. Nah, Robi, kitab syir Syiar bacanya, Syiar. fi sirah atau fil fiqh atau hadis. Fi tarojum, fahim tarojum itu sirah syakhsiyah. Sirah sah. Lau fi nahdiyin yuqal manaqib. Wa yajma' ar-riwayat li al-ulama kaifa manaqibuhum wa yajma' fi al-kutub wa huwa yusammihi Syiar A'lam Nubala. A'lam al-ulama an-nubala nabil bima'na asy-syarif. Baik, Iqra Rabi an-nas bil arabiyah samillahi ta'ala wa qala Imam Az-Zahabi kata. Qala Imam Az-Zahabi wa ballaghana anna Yahya bin Yahya Al-Laitsi kana inda Malik bin Anas rahimahullah wa marra ala babil Malik al-filu wa kharaja kullu man kana fi majlisihi li ru'yatil fili siwa Yahya bin Yahya falam yakum fa u'jiba bihi Malik wa sa'alahu man anta wa aina baladuka summa lam yazal ba'du mukriman lahu. Oke. Yahya bin Yahya Al-Laitsi seorang ulama muslim terkemuka dari bumi Andalusia ya. Beliau ini perawi utama kitab Al-Muwatta. Ada kitab hadis ya, terkenal ini, terkenal ya. Nah, dalamnya itu kumpulan-kumpulan hadis. Siapa yang mengumpulkan kitab itu? Imam Malik. Nah, terus Yahya bin Yahya Al-Laitsi ini mengumpulkan meriwayatkan kembali dari Imam Malik kitab-kitab hadis yang di Muwatta itu. Paham ya? Beliau berguru kepada Imam Malik dalam waktu yang lama, rela menempuh jarak yang sangat jauh dari Andalusia ke Madinah. Bayangkan sekarang. Madinah itu di mana? Saudi ya, Saudi. Andalus di mana? Spanyol. Spanyol itu di mana? Eropa. Dari Eropa ke Saudi. Belum ada pesawat waktu itu, belum ada. Berarti safarnya bagaimana? Pakai onta atau jalan. Jauh, ya. Nah, suatu ketika waktu itu duduklah Yahya bin Yahya Al-Laitsi di majelisnya Imam Malik seperti ini ya. Kemudian waktu itu ada rombongan gajah datang, rame-rame gitu kayak pawai-pawai gitu kan. Nah, kebetulan di waktu itu gajah itu termasuk hewan yang jarang dilihat. Fi dzata yaumin Yahya bin Yahya Al-Laitsi jalasa fi jalsat Imam Malik. Thumma jaa al-musafirun bil fil. Qafilah bil fil jaa jama'atan kita. Fata'ajjaba at-tullab fi jalsat Imam Malik. Ta'ajjab. Thumma qamu liyashufu mana masyaallah al-fil jaa. Ya, datang. Kayak gini, kayak ini saya taruhlah Imam Malik. Kemudian ada apa itu kan, ada datang ini. Wah, apa itu? Berdiri semua. Jadi Imam Maliknya ditinggal. Paham ya? Tersisa satu Imam Yahya bin Yahya Al-Laitsi duduk. Kayak Wahid ini, ente pergi semua lihat gajah. Satu tersisa di sini. Terus Imam Malik heran. Kenapa kamu tidak ikut mereka lihat gajah? Apa kata Imam Yahya bin Yahya Al-Laitsi? Ya Imam, saya datang jauh-jauh dari Andalus untuk belajar kepada Anda, bukan untuk lihat gajah. Yahya bin Yahya Al-Laitsi huwa la yusharik at-tulab alladhi yashufun al-fil. Wa la yusharik. Wa yathbut fi majlisihi. Thumma Imam Malik ka-syekh wa yas'al. Limadha la tatba? Limadha la tusharikhum fi ru'yati hadha al-fil? Faqala ya Imam, ji'tu huna li ata'allam 'indak, laisa li aral fil. Ya. Setelah itu Imam Malik kagum, Masya Allah.
dengan keteguhan prinsipnya Imam Yahya bin Al-Laits. Ini jawabannya membuat Imam Malik takjub dan keteguhannya, sehingga dari peristiwa itu Imam Malik menjulukinya Akil Andalus. Oh. Akilul Andalus, artinya orang cerdas dari Andalus. Apa ibrah yang bisa kita ambil dari sini? Itulah keadaan kita di sini sekarang. Sekarang gajahnya itu di masa modern ini berubah. Gajahnya berubah game, berupa jalan-jalan kemana gitu. Atau nongkrong di Kueta Kula Lail. Jauh-jauh dari Indo, ya. Tapi 4 tahun di sini cuma tahu nanti tempat-tempat gajah di mana. Cuma tahu nanti tempat-tempat minum chai yang enak di mana. Ini kunna ju'na ba'idan min Indonesia, ya. Safarna nashtari at-tadhkira lit-ta'ira ghali. Wa ba'da an wasalna ila Pakistan la naf'al syai'an illa naral fil. Al-fil huna ibaratun 'anil la'b wal lahu. La yata'allam wa la yajtahid fil ilm, walakin yajlis wa yanam wa yashrab syai kidha wa 4 sanawat. Yaqdi 4 sanawat wa bas. La yakhud syai'an min al-ilm. Hakadha. Ini kisah dari orang-orang saleh. Ya, bahwasanya la'bun wa lahun ketika belajar itu udah ada dari dulu, Ya, hanya sekarang bentuknya itu berubah, ya. Ini saya taruh di awal ya, karena sangat relate dengan kondisi kita sekarang. Baik, al-an nakhtu ila kharitatul ilm ba'da. Oke. Ilmu syariah, teman-teman ya. Ilmu syariah itu satu kesatuan, ya. Yang belajar sama kita usul fiqh, baik. Nahnu ta'alamna usul fiqh, sah? Nah, kenapa dibilang satu kesatuan? Karena nyambung semua. Ya, karena dulu di zamannya Rasulullah ke sahabat itu satu semua ilmu syariah. Ya. Hanya kita ini kan umat akhir zaman. Nahnu du'afa. Ya, kita pemahamannya lemah, makanya ulama itu akhirnya mempermudah ilmu syariat itu dengan memecahnya menjadi beberapa cabang-cabang ilmu. Tapi semua aslinya itu satu kesatuan. Makanya ketika kita belajar usul fiqh, di dalamnya ada balaghah. So, di dalamnya ada nahwu. Ya enggak? Di dalamnya ada akidah. Ya enggak? Seperti itu. Karena nyambung semua. Oke? Maka kita coba jelaskan di sini ilmu-ilmu syariah juga. Anak kutip dari ceramahnya Syekh Adham Al-Asimi. So, ta'rifu Syekh Adham Al-Asimi? Udah tahu ya? Ulama Suriah. Oke? Beliau membagi ilmu itu ada 2. Ingat-ingat ya. Ilmul wasail wasani ilmul ghayah. Oke? Ilmul wasail itulah yang dinamakan ilmu alat. Ilmu yang kita pakai untuk menjadi perantara kita sampai ke tujuan. Paham ya? Ilmul wasail ilmul alat. Oke, bisa dilihat itu bagannya ya. Saya sudah coba petakan. Pertama ada pemahaman teks, nas, ilmu alat. Terus ada pemahaman ada apa namanya? Ilmu-ilmu tentang dalil dan analisa. Paham ya? Oke. Al-ilmu bitadarruj. Tamam? La yumkin an nata'allam wa nastafid ilman jayidan illa idza natadarraja. Idan masalan tabda al-ilm mubasharatan ila at-tafsir. Hadha khata, manhaj khata. Tamam? Oke. Makanya ilmu itu ada tangga-tangganya. Paham ya? Nah, kalau mau beneran jadi talib hakiki, ya, paham ya? Adalah itu. Tapi teman-teman kalau melihat manhaj atau kurikulum kampus di kuliah, kamu kan usuluddin kan? Takhusus kamu usuluddin. Kenapa di manhaj kuliah kamu belajar fikih? Ada belajar fikih kan? Harusnya kalau mau main takhususan enggak usah belajar fikih. Cukup usuluddin saja. Saya lah. Nah itu karena kampus paham ini. Karena kampus paham ilmu syariah itu satu kesatuan, ya. La tabda at-takhassus illa wa idza ta'alamta kullal ulum, tsumma tabda at-takhassus. Paham ya? Nah. Oke, kita lihat ya. Ilmu syariah satu kesatuan. Yang pertama itu matan lughah. Kita mulai dari yang sebelah sini dulu ya. Nah, bisa kamu tanda-tandain pakai pulpen ya. Matan lughah. Matan lughah ini bisa diganti dengan baca mufradat, bisa. Matan lughah. Tapi ada kitab sendiri matan lughah itu. Jadi dia isinya tentang kosakata Arab aja. Oke. Kalau yang belajar di pondok modern kayak saya, kayak Wahid, ini juga modern salaf ya. Nah, ini
belajarnya di mana? Udah tahfidz. Oke. Kita biasanya di pondok modern itu ada apa ilqa mufradat. Ya enggak? Nah, itu bisa pengganti dari matan lughah, bisa. Tapi kitab matan lughah sendiri itu ada, ya. Oke. Intinya dia mengajarkan kita tentang kosakata Arab aja. Terus yang termasuk ilmu wasilah juga, ilmu alat sorof. Udah paham ya? Sorof itu perubahan kata. Kayak boroba, ya enggak? Mukul. Yang mukul berubah menjadi dhari. Ya enggak? Terus yang terpukul apa? Madrub. Paham ya? Oke. Tapi jangan salah ya kawan-kawan ya. Nah, ini saya masukkan selingannya. Ilmu syariah, oke? Ilmu syariah mustalahat. Kata kunci ini. Ilmu syariat itu punya istilah-istilah sendiri. Paham ya? Dan setiap ilmu kullal ulum mustalahatuhu mukhtalifah. Semua ilmu itu istilah-istilahnya berbeda-beda. Paham ya? Maka penjelasan yang saya dengar ya, bahkan orang Arab pun laula yata'allam ilmu syar'i la yafham. Ada satu penyair yang terkenal. Pernah dengar ini? Imrul Qais. Pernah itu? Ini penyair Arab jahili. Belajar mahfuzat kan? Mahfuzat di KMI itu kan? Belajar enggak sama enggak kayak di kantor? Imrul Qais, terus apa lagi? Abu Al-Atahiyah. Ya enggak? Yang nulis mahfuzat itulah. Itu kan syair itu ya. Oke. Itu semua orang Arab asli. Tapi belum tentu dia bisa paham usul fiqh. Kenapa? Karena istilah yang ada di usul fiqh itu bukan istilah umum. Itu istilah ahlul ilmi. Kayak tadi apa? Apa tadi yang saya bilang katanya? Doroba. Doroba itu ada makna lain loh. Apa? Darbun minal khudu. Artinya apa? Macam. Kemarin kita ngobrol sama Wahid, rofa'ah, marfu. Marfu di nahwu itu artinya apa? Yang ada domahnya. Marfu di hadis beda lagi. Ya enggak? Ada hadis kan? Hadis marfu, rofa. Ya enggak? Terus kias di mana ada kias itu? Usul fiqh. Beda dengan kias di mantiq. Beda deh. Oke. Dan kullal ilm lahu mustalahat, laha mustalahatuha. Baik. Masalan law naqul daraba bima'na hadha. Amma daraba lahu ma'nan akhar bima'na naw'. Masalan sami'ta ustaz masalan wa huwa yurid an yaqul taib u'tika misal. Taratan yaqul adrib lakal misal. Saya wala adrib lakal misal. Adribuna laysa bima'na hadha. Bima'na u'tika naw'an minal misal. Sah? Paham ya? Oke, soraf udah paham ya? Ini baru pemetaannya aja ya, pemetaannya. Saya sebenarnya pengen jelasin juga teman-teman itu tentang kitab-kitabnya. Ya enggak? Ini saya sudah bawa beberapa ya. Oke, kitab soraf yang sering dipakai di pondok Amsilah Tasrifiyah. Ya enggak? Nah, pernah lihat kitab itu ya? Yang warna kuning. Ada yang kecil, ada yang gede. Amsilah Tasrifiyah. Nah, ya kan? Apa huwa huma hum ya kan. Nah, nanti tasrifiyah itu ada apa namanya? Ada tasrif istilahi, ada tasrif lughawi, ya enggak? Ta'allam tasarruf min qabl ilmu sarf fi sarf nata'allam taghyirul kalimah. Masalan daraba darabu. Idza adkhalna hadhil kalimah ila dhamair. Tamam? Daraba darabu hada. Oke, sorof sudah. Nahwu juga termasuk ini ilmu alat. Nahwu kalau yang sorof kan tadi perubahan kalimat. Kalau nahwu apa? Akhirul kalimat. Ya enggak? Masih ingat ta'rifnya ilmu nahwu? Ilmu yu'rafu bihi ahwalu awakhiril kalimat. Ya enggak? Mengetahui akhir, apakah dia itu marfu? Apakah dia itu mansub? Atau majrur. Penting ya. Nah, kitab nahwu yang qadim ya, yang kitab mabda'i istilahnya, kitab mabda'i itu, kitab mubassat itu ajurumiyah. Nah, itu mu'tamad ya. Itu karena kitab turas al-qadim. Oke. Tapi kami di pondok modern pun kita ya, itu tidak belajar ajurumiyah itu. Maka ajurumiyah itu bisa diganti dengan nahwul wadih. Nah, seperti ini.
Ini Nahul Wade yang ada di sini. Ini saya beli di sini nih, di bookshop. Tapi ini yang juz 2, juz 1 saya hilang. Di sini ada dijual Nahul Wade. Ra'aita hadzal kitab min qabl? Nahul Wade. Hadza juz ats-tsani, juz al-awwal launu asfar. Ada. Hadza kitab mabda'i fi nahw. Ya. Berapa tadi? Ini waktu itu saya beli udah lupa sekitar 500-an atau 700 gitu. Atau 1000 lupa. Ada kok. Kalau Wahid bawa ya, Nahul Wadi dari pondok ya? Ada ya? Sama ya, sama bentuknya sama. Hanya ini beda cetakan. Ini cetakan Imarat Al-Qubur. Ini cetakan Mesir. Kalau yang itu kan cetakan Darussalam Press di kantor. Ya, cetakan mandiri. Ya, oke. Nah, nanti nahwu itu level mutawasitnya itu ada kitab namanya Qatrun Nada. Pernah dengar ya kan? Qatrun Nada kan? Nanti agak tinggi sedikit Syudzurudz Dzahab. Syarhu Syudzurudz Dzahab. Seperti itu ya. Nah. Oke. Apakah setelah kita belajar matan lughah, nahwu sharaf cukup? Belum. Karena ternyata kalimat-kalimat di dalam bahasa Arab itu ada yang bukan makna aslinya. Kayak masalan naqul ra'aitu bahron fil fasli. Saya melihat laut di kelas. Ma'kul tidak mungkin. Jadi apa maksud kata bahar di situ? Berarti makna bahar itu bukan makna hakiki. Dan itu tidak ada di nahwu. Tidak ada di nahwu, tamam? Tidak ada di nahwu, itu tidak ada di sharaf. Itu ada di balaghah. Oke? Dan Al-Qur'anul Karim ya. Antum yang mengambil jurusan tafsir, itu isinya majaz. Banyak majaznya. Kamu tidak akan bisa memahami Al-Qur'an kalau tidak paham balaghah. Oke? Dan balaghah di situ ada 3 ya. Ada balaghah ma'ani, ada balaghah bayan, sama badi. Oke? Kalau di pondok modern itu kami belajar bayan dulu ya, bayan. Nah, bayan itu salah satu pembahasannya itu tadi, ra'aitu bahron fil fasli. Atau saya masih ingat contohnya itu anta kallaythi fi syaja'ah. Anta darastal balaghah fi hunaka misal min tashbih ya anta kallaythi fi syaja'ah. Al-layth bermakna asad. Anta kallayth au huna taratan la yastamilka anta laythun fi syaja'ah. Au masalan yaqul ana ra'aitu bahran fil fasl. Mana bahar huna? Alladhi lahu ulum katsirah. Al-mahir. Yani mata taqul fil arabiyah? Orang pintar. Alim. Ya. Seperti itu. Oke? Itu salah satu pembahasan di bayan. Kalau ma'ani ya, itu tentang hasar misalnya kan. Kayak di Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Apa makna iyyaka na'budu? Hanya kepadamu. Ada kata hanya kan? Iyyaka itu yufidul hasar. Ada ya? Yufidul hasar. Karena kalau tidak dihasar, maka jadi begini misalnya gini kan? Ya Rabb, a'buduka. Laulan tastakhdim iyyak, yumkin takul a'buduka wah. Saya menyembah kamu dan ada khatir fi syirik. Makanya ketika Al-Fatihah itu iyyaka ya Allah hanya padamu. Kayak misalnya kamu bilang ke cewek gitu kan, ana uhibbuki. Jangan senang dulu. Bisa jadi saya suka kamu dan siapa gitu. Maka kalau benar-benar takkid, maka hanya kamu yang saya cinta. Apa? Iyyaki uhib. Allah, ya kan? Atau yufidul hasr. Ada mewujud fil ma'ani. Kalau balaghah badi' itu fi mujamalatil kalam. Ya enggak? Ada tauriyah di situ kan? Ada tauriyah. Kayak seperti tadi anta kallaythi fi syaja'ah itu bisa masuk ke apa namanya? Ke balaghah badi' juga. Ya. Oke ya. Seperti itu. Kita geser ke sebelahnya. Nah, biar ada tadarruj ya. Ilmu tentang dalil dan analisa.
ya nggak? Nah, ini masih masuk ilmu alat ya, jangan salah ya. Ada namanya mantik. Mantik itu ilmu tentang logika. Oke? Nah, kayak misalnya yang sering disebut contohnya al-insanu hayawanun matik. Manusia itu hewan di situ apa artinya? Bukan binatang, bukan. Alladzi yahya, alladzi lahu sifatul haya. Nah, kalau kata Dr. Ahmad Ali di majelis kita, alladzi yataharrak bi nafsihi. Lau masalan kulna al hayawan thalatha. Insan, hayawan ini bermakna kittun wa dajaja, thumma nabatat aidan hayawan. Lakin huna al hayawan murad mada insan. Karena al hayawan yataharrak mithluna. An nabatat yataharrak la. Ya enggak, makhluk hidup kan 3 kan? Di ilmu biologi kan? Apa? Manusia, terus hewan sama tumbuhan. Nah, ketika di mantik kita katakan hayawan natik, hayawan saja hayawan, ya enggak? Hayawan berarti itu sudah masuk 3. Berarti yataharrak bi nafsihi. Tumbuhan enggak masuk, sisa 2. Natik, itu udah berarti kita. Nah, ketika dibilang hayawanun natik yang berpikir, berarti kita. Paham ya? Nah, itu nanti ada pembahasannya di mantik namanya al-kulli wal juz'i. Seperti itu, hayawanun natik. Nah, ya enggak? Dan jadi itu tadi 3 ya. Nahwu, shorof, balaghah, mantik itu ilmu wasail 4. Oke, maka pesannya para masyayikh itu kuasai 4 ini ya. Nahwu, shorof, balaghah, mantik, maka kita sudah bisa duduk di majelis manapun. Dimanapun ya, sebelum kamu nguasain ini ya, silakan kamu duduk ke majelis ini, ke majelis misalnya ada majelis kitab tafsir apa yang berat-berat itu, coba duduk, paham apa enggak? Masalah ada yang ngaji kitab tafsir apa Mafatihul Ghaib itu, tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi, lan tafham abadan ya, seperti itu. Kalau kamu belum itqan, lam tutkin hadhil arba'ah. Masalah hunaka majelis tafsir al-Baydawi masalah. Idza lam tutkin mata nahwu was sarf wal balagha thumma al-mantiq lan tafham. Ya, hadhi tadarruj fi dirasah. Tamam? Tafsir al-Qurtubi. Al-Qurtubi. Ada tafsir bil maqsur. Jalalain. Jalalain aidan fihi syai'un min al-balagha. Sah? Ana ashrah li az-zumala kaifa nabda ad-dirasah. Alaina an nastau'iba an-nahwu was-sarf qabla an naqra tafsir. Hada aksar. Tafsir an-Nasafi. Kathir. Madarik at-tanzil. Baik. Oke, nah sebelahnya lagi usul fiqh. Usul fiqh itu yang kita pelajari sekarang sama Dr. Ahmad Ali. Di dalamnya sudah ada balaghah. Ya enggak? Makanya sebenarnya kita ini ya alhamdulillah udah pernah belajar dikit-dikit ya. Kalau Mas Gifari pernah enggak belajar balaghah? Belum ya? Nanti belajar dikit-dikit ya. Oke. Nah, yang udah pernah belajar kan kita langsung nyambung kan? Di dalamnya ada ma'aninya kan? Ada ma'aninya. Ada tasbihnya kan dia bilang kan? Ada tasbihnya kan? Nah, itu step kedua usul fiqh itu. Setelah 4 itu tadi. Ya enggak? Nah, di usul fiqh itu dikatakan sepertiga nahwu, sepertiga ilmu lugawiyat ya, nahwu, shorof, balaghah. Sepertiga itu ada akidahnya. Ada akidahnya di usul fiqh itu. Nah, sepertiga yang terakhir baru usul fiqh. Seperti itu ya, khasatan fil waraqat. Sah? Ana syarah li ashab, nahnu darasna al-waraqat. Thuluth, fahimta thuluth? Al-thuluth fil waraqat 'anil lughawiyat. An-nahwu was-sarf. Thumma al-thuluth ats-tsani 'an ilm al-aqliyat, al-mantiq. Sah? Thumma ulum al-aqaid fihi al-kalam. Thumma al-thuluth al-akhir al-usul fiqh nafsu. Usul fiqh nafsu. Oke. Nah, terus di bawahnya itu ada ilmu kalam ya, ilmu kalam. Ilmu kalam itu beda sama ilmu akidah ya. Kalau ilmu akidah itu kan dia kita dicekokin aja kayak ente harus percaya Allah itu ada. Ya enggak? Nabi itu Rasulullah. Itu akidah. Ammal kalam, ilmu kalam kalau sudah pakai dalil dan sudah membantah dalil itu udah bukan akidah aja, tapi sudah masuk ke kalam. Misalnya darasna fi hadzal kitab Ummul Barahin. Hadza ilmul kalam. Ummul Barahin
fihi al-ilahiyat, kan dari awal-awal saya sudah bilang ya, pembahasan akidah itu kan 3. Ilahiyat, Rububiyat. itu nubuat itu masuk nubuwah wa risalah. Tsani sam'iyat. Amma fi hadzal kitab mul barahin huwa yabhath itsnain faqat. Ilahiyat wan nubuwat, lakin al-ilahiyat akthar. Lebih banyak ilahiyatnya. Lian hadza lil mabda, yani lil ami. Ya. Nah, seperti itu. Gitu ya. Nah, itu ilmu kalam. Oke, maka tidak bisa orang langsung loncat ke ilmu kalam, tidak bisa. Maka harus yang pertama dulu ya, ilmu wasail yang pertama. Oke. Terus ada ilmu tafsir, bukan tafsir, ilmu tafsirnya dulu. Oke. Ilmu tafsir itu ada usul tafsir. Ini usul tafsir ini kitabnya jarang ditulis. Di antara yang terkenal yang kudama yang nulis usul tafsir itu Ibnu Taimiyah. Oh, ada. Oke, Ibnu Taimiyah. Ini judul tesisnya Mada, tahu Mada? Mada. Nah, dia nulis tentang usul tafsir. Yang nulis tentang usul tafsir juga ini Imam Dahlawi, Syekh Dahlawi, Waliullah Dahlawi. Dia punya kitab fi usul tafsir. Termasuk ulumul Quran itu juga masuk ke dalam ilmu tafsir ya. Belum masuk tafsirnya ya, belum ya. Ini baru ilmunya. Kayak tafsir. Ulumul Quran saya lihat Wahid juga udah mulai baca ilmu Quran, tapi muasirin saya lihat baca. Kamu baca Imam Sobuni kan? Ali As-Sobuni ya, ada muasirin. Tibyan. Nah, yang terkenal juga tafsir itu Mannaul Qattan. Ada ini banyak ditulis oleh ulama muasir. Oke? Itu utama. Ya, itu utama di dalam belajar. Di 2 diagram pertama itu, ilmu wasail 2 itu. Oke? Nah, yang 2 bawah sama yang terakhir tengah itu tidak akan bisa kamu kuasain kalau tidak dikuasai yang 2 diagram pertama itu tadi. Oke? Kita masuk coba ke bawah, pembinaan manusia. Oke? Jadi tentang bagaimana kita mendidik manusia, pembinaan atau mendidik manusia ya. Apa ilmunya? Fikih. Oke? Jadi yang benar itu sebenarnya usul fikih dulu sebenarnya. Baru fikih. Oh. Yang benar itu. Oke? Jadi jangan fikih dulu. Ya enggak? Tapi pastinya nahwu dan sharaf dulu. Ya enggak? Fikih nabda min kitab al-mabda'i. Kalau kita kan mazhab Syafi'i, nah ini kitabnya Matnul Ghayah wa Taqrib. Ada di mazhabina, mazhab Syafi'i. Nah, amma fi al-Ahnaf hum yatrusun mukhtasar al-Qurur. Al-Qurur ya. Masya Allah. Hum aidan darasu, li'annahum aidan darasu fil madrasah. Wifaqul madaris. Ya, itu kitab mabda'i di mazhab Hanafi. Kalau kita ini Matul Ghayah wa Taqrib. Ada juga kitab Muqaddimah Hadromiyah ya. Kalau di fikih Syafi'i itu. Ada lagi apa yang ente ngaji sama Ustaz sama Safina ya. Safina tuh aja. Ya. Terus tasawuf ya. Nah, ini kitab tasawuf ini sebenarnya tidak perlu ada majelis khusus tempat dulu. Kalau kamu sudah menguasai itu tadi ilmu alat, nahwu, sharaf, balaghah, mantiq udah bisa, sebenarnya bisa baca sendiri tasawuf itu. Di antara kitabnya itu yang dasar-dasar kitab Ayyuhal Walad. Nah, dari Imam Ghazali. Nah, majelis ini kita jelaskan coba pemetaan majelis ya. Majelis ilmu sama majelis rauhah istilahnya. Atau majelis yang ya buat hiburan kita lah. Majelis ilmu itu adalah yang benar-benar majelis ilmu, itu majelis yang fokus di pembahasan 2 diagram tadi. Oke? Kalau ada majelis ilmu bahas nahwu, usul fikih, mantik, majelis ilmu. Amma majelis masalan fi qiraati kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Minal asab ya saya harus katakan itu bukan majelis ilmu benar-benar. Itu bisa dikatakan majelisur rauhah. Nah, istilahnya majelis untuk hiburannya kita lah. Daripada kita dengar yang tidak betul ya Kak. Nah, kita ada aja majelis nasihat lah istilahnya ya, seperti itu. Apakah itu tidak baik? Baik. Hanya ada prioritas kan? Nah, seperti itu. Jadi majelis Ustaz Rifat itu majelis rauhah istilahnya, majelis zikir boleh dibilang ya. Itu majelis bukan majelis ilmu ya. Nah, sebelahnya lagi kita cepat aja. Ilmu yang tentang menguji validitas, menguji teks. Kalau tadi kan pemahaman, terus yang sebelahnya lagi analisa, terus ini pembinaan manusia, terus terakhir ilmu tentang menguji ini teks ini benar nggak? Ada ilm li at-tahqiq. Nakul. So,
Ada 3 ya. Ilmu yang menguji teks itu ulumul hadis. Kan ada hadis, ada ulumul hadis, atau mustalahul hadis. Ya. Nah, ini ilmu tersendiri juga. Tapi ini kamu tidak akan bisa memahami ulumul hadis itu sebelum ingat kembali lagi ke ilmu 4 tadi, ya. Karena mustalahnya ilmu hadis itu mustalah sendiri juga. Kayak tadi ada marfu, ada mudallas, ya enggak? Ada mungkoti, ya enggak? Nah, seperti itu ya. Ta'lam ulumul hadis. Idan qabla an tata'allam hada ulumul hadis alaina hada hadis sahih, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi. Nah, hadis itu di istilah-istilah hadis kan dia pakai kata-kata khobar. Ya enggak? Khobar kan ada 2, khobar mutawatir sama khobar ahad. Nah, khobar ahad itu yang di bawahnya itu hasan, apalagi itu hasan li dzatihi, hasan li ghairihi, ya enggak? Terus tarikh. Nah, kitab tarikh atau sejarah ini aslinya juga bisa baca sendiri, ya. Nah, yang penting harus itqon di ulum ala tadi. Kayak apa kitab-kitab tarikh itu? Sejarah Islam, tarikh Islam, ya enggak? Atau tarikh khilafah Utsmani, ya enggak? Terus nah yang terakhir ini sirah nabawiyah. Ini juga aslinya bisa baca sendiri, ya, seperti itu. Yang paling penting di majelis ilmu itu nutqin fi tilka al-ulum al-arba'ah, yakni fil nahwu was sarf wal balagha wal mantiq. Ya. Fikih sirah ini manhaj yang benar dalam belajar fikih sirah itu. Saya dengar penjelasannya Syekh Adham, jangan mulai dari kitab ulama dulu. Jangan mulai dari kitab Turos. Ada kitab sirah yang gede itu namanya Sirah Ibnu Hisham. Sirah Ibnu Hisham. Pernah dengar itu kitab? Nah, jangan mulai dari itu dulu. Kenapa? Karena itu kitab babon istilahnya. Kalau di istilahnya orang pondok pesantren kita babon, ya enggak? Nabda minal mu'asirin. Kayak yang terkenal itu fikih sirah Imam Sa'id Ramadan Al-Buti. Atau yang kita pelajari sama Sajad itu aslinya bahasa Urdu, ya enggak? Mutarjam. Jadi yang kita ajukan ke Ustaz Sajad itu aslinya itu mu'asirin ya. Oke. Ya? Tebal juga. Yang sirah Ibnu Hisham lebih tebal. Dia ngumpulin riwayat banyak ya. Oke. Ya. Oke, terakhir ya, akhirul ulum ya. Itu tafsir. Saya taruh paling tengah itu. Jadi tafsir itu akhirul ulum ya. Kalau kamu pernah dengar ya, syarat mufassir itu banyak. Ya enggak? Kenapa? Orang tidak bisa sembarangan mentafsirkan Al-Qur'an, itu tidak bisa. Kalau dia tidak babat, ya enggak? Tidak itqon di apa itu? Al-alim bi ulum lughawiyah, bil ulum aqliyah, ya enggak? Makanya itu untuk mufasir, untuk yang baca tafsir juga itu enggak bisa macam-macam. Enggak bisa langsung baca, enggak bisa. Ya, tutkin fi hadhil ulum arba'ah awalan. Coba aja buka Mafatihul Ghaib. Tafsir itu. Enggak bakal paham kalau kamu enggak paham balaghah. Ya. Ada tafsir itu isinya nahwu semua. I'rab. Itu tafsir Baydawi. Ya. Makanya saya bilang tafsir itu akhirul ulum, ya. Nah, tapi kalau Ustaz anak pengen lah masa enggak belajar tafsir sih? Boleh, tapi jangan mulai dari tafsir yang berat-berat dulu, jangan. Mulai tafsir yang muyassar yang mudah-mudah, yang seperti manhaj ente apa? Tafsir Jalalain. Boleh. Oke, gitu ya. Nah, itu akhirul ulum, ya. Oke, terakhir ini nasihat ulama, ya, dari Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, ya. Antum tahu Maulana Ali Jum'ah yang di Mesir? Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah itu punya guru. Syekh Ali Al-Jum'ah ta'allama 'inda Syekh ismuhu Abdul Fattah Abu Ghuddah. Abdul Fattah Abu Ghuddah. Mada qala Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah? At-tamakkun fil ilmi khairun min at-tawassu' fihi. Oh, masyaallah. At-tamakkun fil ilmi khairun min at-tawassu' fihi. Nahnu naqra hadzal matan saghir umul barahin lakin natamakkan nafham kullal kalimah hada ahsan binisbat taqra qalil pindah lagi maka fahmuka fahmun sathi, ya. Ini bukan saya yang bilang, ya, ini Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Paham? Masalah naqra umul barahin atau hada naqra al-waraqah inda doktor naqra nuraji kulla yaum hada ahsan binisbah naqra qalil thumma nantaqil ila kitab akhar. Ya, at-tamakkun fil ilmi khair min at-tawassu' fihi. Ya, itu aja satu itu nasihat
antum pegang baik-baik ya. Enggak apa-apa belajar warokot lagi, enggak apa-apa ya. Itu aja belum tentu paham juga, kadang kita lupa ya, seperti itu ya. Atau ini dia belajar tadrus aqidah tahawiyah, tahu ada aidan mu'tamad fi al-maturidiyah wa fiqh wal ahnaf, seperti itu. Nah, tahfadz tadi kitab sogiran ini anak akra. Masalan adhabil suq antazir mata islah daraja. Nah, antazir parata. Anak akra wa ahfaz mata. Seperti itu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Makanya belajar harus urut ya. Seperti itu. Kalau mau benar-benar itqan di ilmunya ya. Kalau sekedar menyelesaikan marhalah di kuliah, kurikulum, yakin ilmu kasathi. Ya, seperti itu. Yang ada yang nanti tidak siap berjuang di tanah air.